lagi itu kan Cilavina pernah bawain, cuman mungkin karena cuman sekali gitu ya Ci. Jadi beberapa banyak yang kayak masih, oh ini gimana ya? Oh ternyata banyak variasinya yang mungkin Cilavina belum sempet jelasin lagi. Cilavina nih mau sharing tentang apa nih Ci trainingnya? Oke, jadi hari ini aku mau sharing, sebenarnya aku udah pernah sharing ini di tim aku nggak. Jadi Oke. ada beberapa kendala ya dari kita mungkin yang tadi Angga sebutin ya. Sebenarnya bukan Hmm. belum kolonial sih. Wah, menolak dibilang kolonial ya. Jadi cuman kayak kondisi aku yang ibu rumah tangga ya. Jadi sehari-hari itu kan banyak kan di rumah ngurus anak ya. Jadi agak susah juga keluar. Nah, Hmm. jadi itu kendalanya kan kita banyak di rumah, tapi di antara jeda antara ngurus anak ya, itu sebenarnya ada 1 jam 2 jam kan yang kita bisa manfaatin untuk ngintip-ngintip sosial media. Nah, aku pikir Hmm. kenapa tidak kita optimalkan gitu ya selama di rumah. Oke lah kita tidak bisa gitu keluar sesering yang belum punya anak atau yang usianya lebih muda, tapi bukan berarti kita nggak bisa do something gitu untuk menghasilkan income di sini. Nah, jadi ini aku mau ngajak teman-teman semua ya, yang kondisinya kurang lebih mirip sama aku. Jadi lebih banyak di rumah ya karena harus ngurus anak dan sebagainya, tapi kita bisa tetap produktif juga gitu. Dan kondisi sekarang banyak yang ngeluh, aduh prospek list saya sudah habis. Nah, jadi di Ya. sini aku mau kasih tips-tips ya cara nambah prospek list lewat sosial media gitu. Oke. Tapi kalau Cilavina mah nggak kemasuk tua lah, Ci. Cilavina kan juga kemarin kita ikut training offline, Ci. Rame-rame. Pokoknya yang Iya, kemarin ikut training itu yang masih muda-muda ada semua atau merasa jiwanya masih muda gitu ya kan pasti. ya mau Atau tua enggak mau mungkin udah kangen juga kan. iya mau tua mau muda sebenarnya kepake sih training ini karena kan tim kita itu pasti nggak semuanya tua, nggak semuanya muda. Jadi kalaupun Oh, misalnya saat ini kita belum siapa tahu kita belum kepake, tapi kita bisa share ke tim kita yang membutuhkan gitu. mantap. Oke, jadi Oke. eh, kira-kira gitu ya. Ini kalau bisa saya simpulin nih, Cilavina nih nanti mau ngajarin ke teman-teman sharing, mau sharing ke Oh, teman-teman gimana caranya mempergunakan waktu yang mungkin cuma sejam 2 jam di antara kisruh, kisruh di ya, rumah tuh kalau ada anak lah, apalah segala macam gitu. Nah ini nih kita jeda 1-2 jam nih, mungkin kan kita sambil nyantai ya Ci ya, sambil betul. duduk sambil rebahan bentar atau apa. Nah, kita tuh ngapain dibandingin tidur ya kan, malam nggak bisa tidur lagi berabe. Ya, Besok nggak bisa bangun ya kan. Nah, mendingan ya, kita betul. mempergunakan waktu yang singkat itu untuk apa? Karena kan maksudnya kayak kalau kita cuma jeda 1 jam lebih, nggak mungkin dong kita kayak dari Cilavina, oke deh 1 jam lebih mau ke Lipo deh, mau ke Lipo Iya, Puri deh ya kan, nggak mungkin nggak iya. keburu ya, bener ya Ci ya. Iya, Ya, jadi ditambah kita lagi, harus gimana? keluhan kalau yang ngerasa prospektusnya udah habis nih, Kak. Teman-teman yang kita Hmm, kenal udah habis semua, udah kita tawarin, udah kita prospek. Nah, kita harus nyari teman kemana lagi. Nah, di sini yang tidak terbatas itu ya lewat sosial media salah satunya, oke, terutama di kondisi pandemi sekarang, gitu. oke, sip. Oke, Oke. mungkin kalau mau dimulai boleh Ci langsung. Oke, thank you Angga, thank you Siap. EFC ya buat kesempatannya malam hari ini. Happy banget bisa ketemu lagi teman-teman semua keluarga EFC ya di sini. Saya sharing di sini bukan berarti saya paling ahli, saya paling tahu, saya pun masih belajar sampai hari ini. Jadi kalau saya sharing di sini, semoga materi yang saya sampaikan bisa bermanfaat juga buat teman-teman semua ya, karena ini yang saya jalanin secara pribadi dan juga saya sharing ke tim saya. Semoga bermanfaat buat semuanya. Ya, oke aku share ya, mulai materinya sebentar. Oke. Ini sudah kelihatan belum ya? Sudah aman lagi loading. Ah, oke, mantap. Oke, ya. Jadi, sorry. Judulnya adalah mendapatkan daftar prospek baru lewat sosial media. Teman-teman di sini di tim saya dan bahkan saya sendiri ya, eh, selama 3 tahun bergabung dengan EFC, tentunya sudah hampir sebagian besar ya teman-teman saya tuh udah saya prospek lah mengenai EFC. Nah, teman-teman ketika prospek list kita mau habis ya, jangan tunggu habis teman-teman ya. Kita sudah harus langsung cari cara gimana caranya tuh jangan sampai habis. Sebenarnya kalau teman-teman sadar ya, dari awal pada saat bergabung bisnis ini, mungkin di sini ada yang member baru ya. Kalau ada yang member baru, tetap jalanin ini. Jadi kita itu di bisnis networking ya, bahan bakunya adalah
daftar prospek ya, prospek list. Jadi ibarat kalau kayak toko roti, supaya dia bisa beroperasi jualan roti, itu dia nggak boleh kehabisan tepung ya, tepung terigu itu nggak boleh. Nah, sama di bisnis kita juga kalau Bapak Ibu mau sukses di sini ya, tidak boleh kehabisan yang namanya bahan bakar kita atau bahan baku kita daftar prospek. Nah, jadi Bapak Ibu yang baru bergabung ya, harus selalu menambah teman ya. Nah, untuk yang sudah mau kehabisan yuk sama-sama kita jalanin ya cara ini ya, aku share ya. Oke, sebelum masuk ke materi aku mau survei dulu ya Bapak Ibu ya, nanti boleh dibantu di chat ya, biar nggak ngantuk, kita interaktif aja. Aku mau survei dulu. Di sini siapa kira-kira yang sudah habis list prospeknya? Jadi sebagian besar Bapak Ibu kenalannya tuh udah ditawarin EFC, udah tau lah EFC gitu. Boleh bantu saya di chat? Siapa yang sudah habis? Aku ya. Wah, banyak ya. Oke. Oke, belum habis ya, belum, masih ada. Oke, saya hampir habis. Nah, kalau yang masih banyak, nggak apa-apa, tapi ini sudah boleh dipraktekkan dari awal supaya Bapak Ibu jangan sampai menunggu udah sekarat gitu ya, baru kita, apa tuh, melakukan langkah-langkah, ya lebih baik kan di awal gitu ya. Nah, yang kedua, siapa yang hari ini karena pandemi baru main di media sosial? Mungkin selama ini kemarin banyaknya bergaul offline gitu. Ya, boleh dibantu siapa yang baru main di media sosial? Saya juga, saya, ya saya. Iya, saya. Oke, banyak juga ya yang baru main di media sosial. Nah, pertanyaan ketiga, siapa yang sudah main lama di media sosial, tapi followernya segitu-segitu aja, nggak nambah-nambah Bapak Ibu, ya. Dan ini udah di prospek juga FC gitu ya, jadi bener-bener udah hampir habis nih kalau kayak mobil nih, bensinnya udah mau habis nih, ya. Siapa coba boleh dibantu? Wah, banyak juga ya. Wah, dari tadi banyak ya. Oke, pertanyaan terakhir, ya. Siapa yang kalau posting EFC sepi gitu like-nya, tapi kalau kita posting tentang anak, makanan rame gitu ya. Nah, kalau kita posting EFC sepi like-nya, terus komennya atau yang kasih like sama ini itu juga, member EFC juga. Siapa? Boleh absen? Iya. Iya. Nah, ya. Jadi Bapak Ibu kalau setidaknya Bapak Ibu punya aja 2 ya, 2 masalah dari 4 masalah ini, apalagi kalau punya 4-empatnya ya. Nah, berarti Bapak Ibu, kita harus belajar ya. Jadi berarti kita harus ubah cara kita menggunakan sosial media kita, nggak bisa pakai cara yang sama gitu ya. Nah, dari survei ini kita mengambil kesimpulan ya, kita mengambil kesimpulan bahwa identifikasi masalahnya adalah satu, prospek list Bapak Ibu ya, sudah hampir habis ya. Kedua, Bapak Ibu, waktu saya join EFC itu 3 tahun yang lalu di April 2018, belum ada yang posting EFC. Ya bahkan saya nawarin EFC aja dibilang, apa tuh klub sepak bola gitu ya, disuruh taruhan gitu ya, sampai bingung ya pas kita ngomong. Nah sekarang banyak, sudah ada berapa member kita? 800.000 ya enggak ya? Lebih ya? Nah jadi udah banyak yang nawarin EFC di sosial media, bukan Bapak Ibu aja yang posting ya. Jadi kebayang nggak ya? Nah ketiga, semua orang posting banner yang sama. Kebayang nggak yang di blast Angga, di blast Niko di grup, dalam waktu yang hampir bersamaan semua orang posting di media sosial. Brrrr, gitu. Ya. Jadi identifikasi masalah, ada 3 masalah besar kita adalah di sini Bapak Ibu. Ya. Ini yang bikin postingan kita jadi tidak begitu menarik lagi. Ya. Nah, jadi saya mau sampaikan di sini ya, kompetitor Bapak Ibu sudah bukan company lain. Seperti saya mungkin waktu di awal belum banyak yang tahu EFC, jadi kompetitor kita adalah company lain. Tapi sorry to say, saya harus membuka mata Ibu, ini bukan untuk memecah belah ya, kita tetap satu keluarga besar EFC, tapi Bapak Ibu harus tahu ya, faktanya ya adalah siapa? Crossline. Ya walaupun kita dekat, Crossline nggak musuhan, ini bukan ngajarin musuhan, tapi saya mau membuka mata Bapak Ibu bahwa kita kompetitor di media sosial adalah crossline kita juga yang posting tentang EFC ya. Kedua siapa? Downline ya. Ketiga bahkan upline sendiri pun yang menggunakan sosial media adalah saingan kita, kompetitor kita Bapak Ibu ya. Jadi gimana caranya dong ya? Nah, nanti akan saya sampaikan ya. Jadi di sini pertanyaannya apakah Bapak Ibu masih mau mempertahankan cara yang sama? Ya, posting banner EFC gitu setiap hari dengan berharap closing rate bisa naik ya. Semua orang posting nih, upline, downline, crossline semuanya posting banner yang sama ya. Nah,
Gimana Bapak Ibu? Ya, di sini ada quotes ya, satu quotes. Di sini ada siapa ini? Albert Einstein ya, mengatakan bahwa insanity is doing the same thing over and over again ya. Saya terjemahkan ke dalam bahasa Jawa, enggak ya, bahasa Indonesia. Kegilaan adalah melakukan hal yang sama berulang kali dan mengharapkan hasil yang berbeda. Ya, jadi kalau kita sama ini posting banner EFC ya, posting tuh kemarin yang Bali langsung semuanya posting itu dari Bali gitu ya, EFC semuanya ya. Nah, tapi kita kok susah ya dapetin prospek sekarang ya. Padahal kita udah posting rajin. Berarti cara kita salah Bapak Ibu. Ya, kalaupun bukan salah, sudah tidak relevan. Dulu bisa jadi benar, tapi di kondisi sekarang ya, ini banyak yang menggunakan sosial media juga untuk posting EFC. Berarti kita harus berpikir lebih kritis ya, bagaimana caranya supaya postingan kita menarik ya. Karena ingat ya, Helmi Yahya pernah mengatakan kalau mau sukses, resep sukses adalah tampil berbeda Bapak Ibu ya. Nah, jadi kita harus ubah ya. Ubah cara kita menggunakan sosial media kita. Kalau yang tadinya posting banner EFC udah jebret gitu ya. Kita ubah. Bukan berarti nggak boleh posting EFC. Jadi apa yang harus dilakukan? Yuk kita sama-sama benahin. Bapak Ibu, kalau yang pegang 2 device atau yang pokoknya bisa langsung lakuin ya yang saya sampaikan di sini. Jadi kita sama-sama benahi media sosial kita ya. Kita samakan mindset dulu Bapak Ibu, bahwa training kali ini saya bukan mau mengajarkan Bapak Ibu menjadi penjual. Ingat ya, Niko, Angga sering sharing bahwa kita ini jangan jualan, tapi kita menawarkan solusi. Jadi posisi kita adalah sebagai konsultan Bapak Ibu, bukan sebagai penjual obat, bukan sebagai penjual produk ya. Produk kita bagus, yes, tapi cara kita ya adalah kita menjadi konsultan ya. Kita samakan mindset dulu di sini Bapak Ibu ya. Jadi media sosial kita mau gunakan untuk menambah list prospek ya di sini. Kalau yang sebelum ini Bapak Ibu gunakan untuk jualan ya, posting banner EFC sehari 5 kali, 10 kali, tapi nggak ada yang nyantol, ya. Itu jualan, ya. Nah, sekarang kita ubah Bapak Ibu. Cara mainnya, jangan untuk jualan, tapi untuk menambah list prospek Bapak Ibu, ya. Dari orang-orang yang tidak dikenal, ya. Ini sepakat dulu ya. Ini kita mau gunain medsos kita untuk menambah list prospek, ya. Dari orang-orang yang tidak kita kenal sama sekali. Nah, dimulai dari mana, ya? Oke, nanti saya sampaikan. Ini saya mau kasih lihat dulu. Kalau perbedaan Bapak Ibu pendekatan jualan adalah, ini yang sudah sering Bapak Ibu lihat ya. Kalau jualan itu ibaratnya kita mau nangkep kupu-kupu. Pakai jaring ya. Kita kejar kupu-kupunya sampai dapat gitu ya. Mungkin ada yang masuk 1, 2, tapi banyak yang kabur Bapak Ibu. Karena kita pendekatannya terlalu sporadis, terlalu kayak teroris sehari 10 kali posting ya. EFC aja gitu ya. Orang pada dasarnya senang belanja. Ya, apalagi orang Indonesia ya, senang belanja, tapi tidak suka ditawarin Bapak Ibu, tidak suka dijejelin gitu ya, karena ya mereka merasa tertekan gitu ya. Nah, pendekatan satu lagi yang saya mau sampaikan malam hari ini adalah menambah list prospek. Jadi ya ini ya, Bapak Ibu, kita pakai pendekatan di mana kita percantik kebun kita. Kebun kita ini media sosial kita, supaya ya prospek-prospek yang tadi kita targetin ya, si kupu-kupu ini mau hinggap nih di kebun kita ya, di bunga kita. Nah, jadi gimana caranya ya? Oke, kegiatan saya bagi 2 Bapak Ibu ya. Malam hari ini Bapak Ibu mungkin akan lebih belajar ke marketing ya. Kalau yang prospecting nanti saya akan bahas sekilas, tapi yang utamanya marketing ya. Jadi kegiatan menambah list prospek dibagi 2, yaitu 1 marketing ya. Kedua adalah prospecting. Marketing ini apa? Ya, oke, kita masuk. Siap ya. Pertama, Bapak Ibu tentukan dulu target market ya. Kalau saya tidak mungkin semua market ini bisa kita raup, kita nggak bisa serakah Bapak Ibu ya. Jadi bagaimana yang mau ditargetin? Kalau saya ya, saya pilih yang kurang lebih mirip-mirip sama saya, sefrekuensi sama saya. Saya background-nya apa? Ibu rumah tangga. Saya pernah jadi karyawan. Jadi target market saya 2 itu Bapak Ibu. Jadi karyawan dan ibu rumah tangga. Karena
saya jadi tahu gitu, kurang lebih saya punya empati di situ, saya punya mengalami banyak pengalaman di situ, itu bisa saya jadiin bahan postingan ya, bisa jadi nanti kalau saya ketemu sama orang yang background-nya ibu rumah tangga dan karyawan, itu saya lebih nyambung. Nah, jadi saya sudah tentukan dulu target market saya di awal. Begitu juga Bapak Ibu. Harus tentukan target market dulu di awal ya. Kita nggak mungkin meraup semuanya. Kalaupun nanti ada yang masuk di luar target market kita, ya itu katakanlah kebetulan. Tapi aturan mainnya kita harus tentukan di awal target market kita siapa. Misalnya kalau kayak anak milenial, ya pastinya yang seumuran, misalnya anak-anak milenial juga gitu ya. Nah, jadi tentukan target marketnya dan lakukan kegiatan marketing. Di sini marketing itu apa sih ya? Marketing itu adalah memarketingkan diri sendiri yang utama, Bapak Ibu. Bukan produk EFC, bukan. Yang utama diri sendiri, ya. Oke. Next-nya, ya. Nah, gimana caranya memarketingkan diri sendiri? Ini ibarat menjual diri sendiri. Sebenarnya Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu mau melamar ke kantor, ya, melamar kerjaan, Bapak Ibu juga sebenarnya secara tidak sadar menjual diri sendiri kan? Memarketingkan diri sendiri kan? Ini sama. Prinsip kerjanya sama, cuman ini di media sosial Bapak Ibu ya. Bapak Ibu harus rapikan dulu akun pribadi Anda sendiri ya. Satu, akun jangan di private ya. Jadi kita sama-sama sepakat tadi ya, kita mau menggunakan sosial media bukan untuk having fun, bukan sekedar untuk having fun, tapi untuk mendapatkan teman-teman baru yang pada akhirnya nanti bisa prospek di sini ya. Jadi akun jangan di private, gunakan nama asli tanpa embel-embel AFC Bapak Ibu. Jangan Lavina FC, no. Saya tulis Lavina Prasista. Kenapa Bapak Ibu? Ingat, kita nggak mau jualan. Kalau kita jualan Lavina FC, wah dia jualan EFC, dia mah tukang obat nih. Wah, orang dari awal ngelihat udah takut duluan, jiper duluan sama kita. Ya, boro-boro mau follow. Udah kabur duluan. Wah, jangan deket-deket dia, gitu ya. Jadi ini satu, coba Bapak Ibu yang masih ada embel-embel FC-nya diganti. Nama pribadi lah. Ya, jadi pakai nama pribadi Bapak Ibu. Mulai percaya diri ya, ingat di sini yang mau dijual adalah diri sendiri. Kalau nggak percaya diri itu nggak bisa Bapak Ibu. Bapak Ibu harus percaya diri. Bapak Ibu itu unik ya, bayangin Bapak Ibu bisa survive sampai hari ini tuh itu luar biasa loh ya. Kan bisa jadi lahir ke dunia aja itu kan kita zigot pemenang gitu ya. Jadi harus percaya diri ya. Jangan aduh saya nggak percaya diri, saya cuma posting EFC aja. No. Bapak Ibu itu yang harus dijual Bapak Ibunya gitu. Itu yang utama ya. Dua. Nah, ini ya, pasang foto profil sendirian, setengah badan dan wajah jelas, jangan kabur-kabur ya. Di sini foto profil ini saya ngomongnya sosial medianya itu terutama Facebook dan Instagram ya Bapak Ibu, karena dua ini yang lagi booming ya. Terutama Instagram lah saat ini yang penggunanya paling banyak di dunia itu Instagram saat ini. Jadi Bapak Ibu yang saat ini masih pasang foto profilnya EFC, tolong bisa diganti ya. Bisa diganti dengan foto profil Bapak Ibu sendirian, setengah badan, jadi biar mukanya jelas ya. Mukanya jelas, wajahnya jelas sendirian Bapak Ibu ya, bukan rame-rame. Jadi orang kalau misalnya nanti tertarik, dia lihat, oh ini orangnya ya. Kalau rame-rame dia bingung, yang mana nih si Lavina gitu ya. Oke, 3. Nah ini kalau Bapak Ibu mainnya di sosial media Facebook, itu kan ada foto cover tuh di belakang, yang panjang horizontal. Nah itu baru boleh. Pasang foto cover boleh rame-rame ya, entah itu sama tim Bapak Ibu, aktivitas sama keluarga, atau pencapaian gitu ya, itu boleh pencapaian ya. Tapi jadi kalau foto profil sendirian, jangan pasang foto kucing, jangan pasang foto anime gitu, jangan pasang foto bunga ya, walaupun itu hobi kita jangan ya. Ingat, kali ini kita sepakat mau menggunakan sosial media secara optimal untuk bisnis ya, bukan sekedar untuk having fun. Oke? Yang keempat Bapak Ibu, di biodata ya, biodata ini ada di Facebook dan juga ada di Instagram. Bapak Ibu ini boleh ya kalau yang mau ganti sekaligus. Jadi kita namanya training, langsung praktek aja ya. Kalau ada fotonya Bapak Ibu mau pasang ya. Ya, yang lagi cakep, ganteng gitu ya. Pasang aja gitu ya. Jadi jangan lagi produk Subarasi, AFC, jangan ya. Biodata, nah ini boleh ditulis, deskripsi profesi, misalnya apa, mompreneur gitu ya, entrepreneur, terus apalagi personal blogger juga it's okay. Saya baru ganti jadi personal blogger karena saya pengen lebih
menyentuh orang gitu loh. Kalau kemarin saya tulisnya entrepreneur ya, cuman saya pikir saya mau nyari teman dulu kan, jadi saya personal blogger gitu ya. Nah, ini terserah, tapi intinya Bapak Ibu tulislah deskripsi ya biar orang tuh kenal siapa sih Bapak Ibu ya, pekerjaannya tuh apa ya. Kalau bisa tulis misi lebih bagus ya. Tulis misi lebih bagus tanpa embel-embel EFC misalnya ya, kayak kemarin saya tulisnya mompreneur yang nggak rela ya, cantik dan kaya sendirian. Jadi yuk saya mengajak mompreneur lainnya yang mau bergabung. Nah, tapi ini saya barusan ganti lagi ya. Pokoknya kalau ada ide apa saya suka ganti juga gitu. Nah, Bapak Ibu boleh ya ini diganti, jangan cuma jualan, maksudnya apa, tulisnya EFC, Subarasi, Usukusi, jangan. Ini semuanya tentang Bapak Ibu ya. EFC itu bagus, EFC itu keren ya. Tapi yang utama itu di sosial media ya di saat ini yang harus dijual diri Bapak Ibu ya, personal branding ya. Ini saya jadi supaya Bapak Ibu bisa survive gitu di tengah persaingan sekarang saat ini ya. Oke, nanti mungkin bisa dipikirkan. Aduh, bingung nulisnya apa? Googling Bapak Ibu, Google biodata Instagram yang menarik ya, interesting IG biodata. Nanti keluar, tinggal Bapak Ibu saring ya. Kira-kira yang paling sesuai sama saya yang mana gitu. Modif-modif dikit lah gitu ya. Dan sesuaikan bahasanya, jangan sampai misalnya follower kita banyak kan ngertinya bahasa Indonesia, tapi kita tulisnya bahasa Inggris canggih-canggih yang bahasa puitis pula gitu ya, Shakespeare, wah nggak nyambung ya. Jadi sesuaikan, follower kita lebih ngertinya banyak di mana, bahasa Indonesia ya, bahasa Jawa gitu kalau memang banyak yang orang Jawa gitu ya, bahasa Inggris ya. Nah jadi sesuaikan ya, maksudnya sesuaikan juga tadi target market juga bisa gitu ya. Nah yang kelima, kalau saya saranin masukin nomor WhatsApp di website. Saya tidak menyarankan masukin web replika EFC ya, karena di sini balik lagi tadi ya, balik lagi ingat ya, tujuan kita adalah menambah list prospek. Jadi kalau dia keburu kabur duluan gara-gara lihat, wah ini orang mah mau nawarin EFC doang ya, atau dia wah EFC ya udah males follow. Nah, kan yang rugi kita sendiri gitu ya. Jadi jadilah sesosok pribadi gitu. Jadi bukan sesosok yang Lavina dengan EFC bagus, tapi jadilah Lavina ya. Bapak Ibu juga gitu, jadilah siapa? Jadilah A, jadilah B gitu ya. Nah, ini masukin Bapak Ibu ya WhatsApp ya. Ini setidaknya yang harus Bapak Ibu lakuin ya. Rapiin dulu akun pribadi Bapak Ibu. Jadi nanti langkah selanjutnya akan saya jelaskan. Kalau orang tertarik ya, misalnya Bapak Ibu komen di foto orang lain. Wah, komennya menarik nih. Siapa ya? Dia akan lihat foto profil kita, foto cover kita, biodata kita, dia akan cek semuanya. Ya, jadi pastikan ini dirapihin dari malam hari ini ya Bapak Ibu. Ingat, training ini tidak akan bermanfaat kalau Bapak Ibu nggak action. Ya, jadi kalau merasa training saya hari ini bermanfaat, Bapak Ibu bisa action dari malam hari ini juga ya, untuk menambah teman. Oke? Nah ini saya kasih contoh biodata menarik. Oke, ini sorry ya, ini ada downline saya ya. Ini saya menarik karena menurut saya ini bagus sekali, happy wife with. Nah ini ya, ini ada Cisiska malam hari ini juga ya. Ini yang maksud saya tadi penjelasannya biar Bapak Ibu bisa dapat contoh ini ya, contoh apa tuh namanya? Contoh nyata gitu ya. Realnya gimana sih contohnya? Ya ini masih ada FC Indosomu ya. Kalau saya tidak sarankan misalnya ganti aja pakai WhatsApp kita ya, nomor WhatsApp kita. Nah ini Mbak Prita Gozi ya, yang beberapa kali ngisi juga di training kita ya tentang perencanaan keuangan ya. Ini menarik karena menurut saya dia bikin tagar sendiri ya. Tanda pagar sendiri. Nah, ini menarik ya Bapak Ibu. Jadi banyak versi ya, tapi semuanya ini bagus-bagus. Nah, ini saya follow beliau ini orang asuransi ya. Nah, kayak gini nggak ada tulisannya kan? Asuransi apa? Bikin kita tertarik kan? Nah, jadi kita pengen nanya, kita tanya, kita message dia, Pak, bisnisnya apa sih? Nah, begitu ya. Jadi aturan mainnya kita di sosial media bukan menjelaskan EFC, Subarasi, bikin orang tertarik dulu sama kita Bapak Ibu ya supaya mau temenan gitu ya. Oke, next ya. Nah, kalau tadi kita udah beresin ibaratnya toko kita tadi sosial media kita udah diberesin nih, udah dirapiin ya. Nah, sekarang gimana caranya buat orang lain itu ngeh sama kehadiran kita ya. Yang tadinya katakan bukan siapa-siapa ya. Kalau misalnya yang selebgram, influencer dengan follower banyak itu nggak masalah ya, mau posting FC juga mungkin personal brandingnya udah kuat gitu. Nah ini kalau yang Bapak Ibu saya concernnya itu yang followernya itu belum 1000 aja belum, baru 100 ya. Aduh susah banget tambah teman. Nah ini ya makanya ini saya
coba kasih solusi untuk Bapak Ibu yang followernya belum banyak, personal brandingnya juga belum terbangun ya. Nah, buat orang ngehnya gimana Bapak Ibu ya? Like foto target capros kita 3 sampai 5 sekaligus, jangan kebanyakan nanti di-ban malahan ya. Biar dia ngeh, loh, ini banyak banget siapa nih gitu ya. Kasih komen di salah satu fotonya ya. Isinya jangan yang negatif, harus positif ya. Terus nyambung Bapak Ibu. Jangan sampai orang foto foto di apa namanya, patung Liberty gitu ya, kita bilang, "Wah, keren banget ya menara Eiffel-nya," gitu kan nggak nyambung ya. Ya, jadi harus nyambung Bapak Ibu ya, berbobot ya. Kalau berbobot itu akan lebih kelihatan menarik gitu. Orang akan, "Wih, keren juga nih ya komennya, unik," gitu ya. Jadi jangan, "Wow, keren, bagus," gitu ya. Itu yang termasuk biasa komen ya. Bisa dalam bentuk pertanyaan, misalnya, "Wih, kelihatannya enak nih makan bakmi. Itu di ini ya, di Pancoran ya?" Nah, bisa kayak gitu ya. Jadi mengundang jawaban dari dia gitu ya. Terus teman-teman target capros cari satu level di atas kita ya. Ini untuk yang makanya ini mungkin kalau untuk yang follower-nya udah banyak, untuk selebgram, influencer gitu ya. Training saya ini mungkin waduh kok ini ya, tapi nah ini saya ajarin untuk teman-teman yang follower-nya belum banyak gitu ya. Jadi kalau misalnya kita target kita masih 1.000 gitu ya ininya apa tuh follower-nya. Nah, kita nggak bisa gitu ya cari target capros yang udah 1 M followernya, kejauhan gapnya. Jadi gimana caranya? Kita cari setidaknya satu level lah yang followernya biasanya 2.000, 3.000 gitu ya. Ya kita deketin gitu ya. Dan ini add friends yang tidak jualan MLM. Jadi makanya tadi saya tidak sarankan juga posting EFC di biodata ya, karena kalau posting terus orang EFC apa gitu ya. Wah, MLM, ya nanti keburu mundur duluan ya. Padahal kan mungkin kalau dia dengar cerita EFC dia akan tertarik gitu ya. Jadi makanya teman-teman kita sendiri juga cari temannya yang tidak jualan MLM, karena buat apa juga kita kalau udah tahu dia MLM lagi gitu. Ya maksudnya MLM-nya lagi jalan lagi ya, lagi booming gitu ya, atau sama-sama lah lagi jalan gitu. Ngabisin waktu ya, ingat kita cuma punya waktu 24 jam sehari ya. Kita harus pakai ini dengan hal-hal yang tentunya berguna gitu ya. Jadi kalau yang orang lagi asik jualan MLM lain ya udah nggak usah diganggu lah gitu ya. Oke, jadi ini untuk yang tips buat orang ngeh dengan kita. Tadi udah kita rapiin tokonya, sekarang buat orang ngeh dengan kehadiran kita. Oke, next-nya ngapain lagi? Nah ini contoh komen ya, tadi contoh komennya gimana sih nggak kebayang ya. Ini saya kasih contoh komen. Nah ini ya, ini saya sendiri ya. Jadi saya lihat, postingnya peradaban baik tentang edukasi. Saya postingnya orang-orang yang sedang belajar akan menjadi pemilik masa depan ya Pak, gitu. Nah, jadi dibalas gitu kan. Jadi nanti kalau dia balas, oh ini, jadi ngeh gitu. Oh ada seorang namanya Lavina gitu ya. Nah ini atasnya dia lagi pakai jaket keren. Wah ini aku komen keren ya sis. Ininya jaketnya. Nah terus dia ada balas ya. Ini harus konsisten sih Bapak Ibu ya. Jadi nggak bisa kadang-kadang. Nah ini juga posting anaknya ya. Wah Neo nurusin jejak maminya. Nah dijawab ya gitu ya. Jadi ini contoh-contoh komen ya. Contoh-contoh komen yang Bapak Ibu bisa sesuaikan dengan kondisi postingan orang tersebut ya. Oke. Nah, teman-teman, ini kenapa sih kira-kira orang tertarik follow akhirnya mau jadi teman kita ya. Nah, ini mereka akan lihat 4 hal ini ya. 1, komen kita tadi ya. Komen kita ini menunjukkan bahasa kita ya. Tadi kita komen tuh di postingannya dia. Nah, itu menunjukkan bahasa kita. Ya, kalau komen kita menarik, dia akan cek. Dia akan cek ke sini Bapak Ibu, profile ya, cover pic kita, biodata. Ini akan menentukan siapa kita. Makanya tadi aku bilang, ayo beresin dulu di awal sebelum kita komen ya. Sebelum kita komen di postingan orang, kita harus beresin dulu ya. Ini 3 ini ya. Karena ini akan menunjukkan siapa kita. 3, postingan kita. Postingan kita ini menunjukkan wawasan kita Bapak Ibu ya. Jadi makanya jangan cuma posting banner EFC nggak pakai tulisan lagi. Waduh, itu berat Bapak Ibu ya. Narik orang buat tertarik itu berat. Ya Bapak Ibu, postinglah kata-kata apa cerita. Makanya di sini saya menyarankan ada baiknya Bapak Ibu baca buku ya, atau ya kalaupun misalnya lihat sosial media itu bisa juga Google misalnya storytelling gitu ya. Apa aja cerita singkat yang ada manfaatnya gitu, ada moral story-nya tuh apa sih pesan moralnya. Nah, ini bisa diposting Bapak Ibu ya. Jadi kalau Bapak Ibu tidak pandai menulis, ya sekarang udah tinggal Google sih, tinggal pilih aja gitu. Misalnya lagi posting apa ya, kayak kemarin saya posting kura-kura, anak saya piara kura-kura.
ada cerita kura-kura juga kan. Nah, Bapak Ibu bisa storytelling ya. Orang Indonesia itu senang sama namanya storytelling. Itulah sebenarnya bukan orang Indonesia juga sih, orang Korea juga demen ya. Makanya itulah kenapa sinetron dan drakor itu yang panjang-panjang diminati sama banyak orang karena storytelling itu menarik ya. Jadi itu dia Bapak Ibu, postingan itu jangan lupa ya, jangan cuma gambar ceplok gitu ya, banner EFC udah ditinggalin. Waduh, berat Bapak Ibu, berat ya, saingannya berat Bapak Ibu. Nah, ini friend list. Kalau kita di Facebook ya, orang itu kalau mau add kita ya, dia juga kan cek friend list kita ya. Siapa aja nih friend list kita, kalau kita kenalnya, wah dia kelasnya lumayan nih, temennya si ini, si ini, si ini nih, bagus-bagus nih. Saya add ah. Nah, jadi ini juga salah satu alasan kenapa orang tertarik follow atau jadi teman sama kita ya. Ini kan cara kita juga dong, kita mau add friend orang di Facebook misalnya, kita lihat juga friend list-nya siapa aja ya. Nah, jadi empat hal ini bisa bikin orang itu tertarik follow atau jadi teman kita, mau jadi teman kita. Jadi ya perhatikan baik-baik Bapak Ibu ya 4 hal ini ya. Oke. Oke, berikutnya postingan. Nah, postingan ini dia. Bapak Ibu harus bisa bedakan kapan pakai strategi company branding, kapan pakai tim branding ya, dan kapan personal branding ya. Company branding itu EFC gitu ya. Mungkin kalau dulu waktu EFC belum banyak gitu ya, tiap hari posting EFC gitu ya, testimonial apa itu juga orang juga jadi aware gitu. Nah, sekarang EFC udah terkenal. Nah, jadi Bapak Ibu jangan cuma posting EFC-nya, sekali-sekali oke lah gitu ya, sekali-sekali oke. Tapi Bapak Ibu jangan lupa yang paling utama itu adalah personal branding ya. Tim branding boleh, tim branding misalnya kita nih punya super sistem kompak nih, kita bikin acara kumpul-kumpul atau kita bikin Zoom meeting, itu sangat baik ya. Tapi teman-teman yang utama tetap harus tahu yang utama ini personal branding ya. Sejauh saya belajar sampai hari ini tidak ada satupun leader MLM terkenal yang apa ya namanya kayak Eric Worre, siapa lagi tuh yang dari Robert Angkasa gitu ya, namanya yang terkenal. Jadi Bapak Ibu jangan lupa menjual, makanya personal branding Bapak Ibu ya. Jadi tim branding perlu, company branding sesekali perlu ya, tapi yang utama itu adalah personal branding. Jadi jangan cuman posting EFC, jangan cuman posting apalagi produk. Wah, ya kita akan dicap sebagai tukang obat dan akhirnya orang akan kabur kalau kita cuma posting produk-produk gitu ya. Oke, jadi harus tahu bedakan. Nah, ini Bapak Ibu, ini juga Bapak Ibu harus bisa bedakan mana yang bisa Bapak Ibu posting di media sosial versus grup WhatsApp ya. Ini misalnya Niko kan atau Angga ya pernah post misalnya 7 langkah prospek ya, NDO gitu ya, atau cara menghadapi penolakan ya, cara menambah prospek list kayak saya nih di sosial media. Itu di-post di grup WhatsApp ya, jangan di media sosial Bapak Ibu. Ya, karena kalau di media sosial itu Bapak Ibu jadi tidak relevan. Kita mau prospek orang di sosial media, tapi kita kasih tahu ini jurus rahasia kita ya prospek orang. Lah, orang yang kita prospek kita kan langsung puing gitu kan. Oh, dia mau prospek gua nih. Gitu kan dia berasa gitu ya. Jadi kita harus bisa bedain Bapak Ibu, informasi yang di-blast di grup WhatsApp itu mana yang memang bisa diposting di media sosial, mana yang cuman untuk cocoknya di grup WhatsApp aja ya, untuk menyemangati tim ya, untuk memperbaiki cara prospek, menghadapi penolakan itu di grup WhatsApp. Tapi kalau di media sosial itu lebih untuk ya itu tadi ya, mengundang rasa penasaran, keingintahuan ya. Jadi jangan dijelasin selengkap-lengkapnya, nanti kalau Bapak Ibu jelasin selengkap-lengkapnya udah nggak ada kaitnya. Kalau kayak ikan tuh kita mau mancing ikan kan ada kaitnya tuh, kailnya yang tajam gitu ya, jadi ada umpannya gitu ya. Nah, jadi udah nggak ada umpannya, orang udah tahu oh dia EFC, oke. Nah, udah gitu. Kalau orang penasaran, dia jalan bisnis apa ya, kayaknya menarik tuh. Nah, dia bisa tanya sama kita. Jadi ingat ya, sosial media kita bikin orang penasaran, bukan kasih informasi selengkap-lengkapnya. Itu Bapak Ibu ya. Oke? Mulai pelan-pelan kita coba bergeser cara main di media sosialnya. Karena mungkin kalau cara yang lama tidak berhasil, kita coba pakai cara yang ini, oke? Nah, ini juga story versus feed ya. Bapak Ibu harus tahu kalau story itu kan cuma 24 jam. Jadi kalau memang kalau mau posting
produk EFC apa banner. Nah, ini yang plek-plekan di story lebih mending lah. Kalau feed itu saya sarankan ya ke tim saya, kalaupun mau posting tentang banner EFC, coba kalau teman-teman bisa diubah gitu, dalam arti gambarnya bikin sendiri lagi, misalnya pakai aplikasi Canva, bikinlah gitu ya. Atau kalaupun misalnya nggak bisa gaptek, oke, tutupin aja misalnya lambang EFC-nya sama lambang grup gitu ya, atau sama lambang emoticon gitu ya. Jadi orang itu biar nggak ngelihat EFC-nya. Jadi kalau orang lihat EFC kadang, oh EFC udah tahu gitu. Jadi nggak nanya sama kita. Sedangkan kita kan pengen bikin orang itu penasaran ya. Semakin berbeda postingan kita daripada orang lain kebanyakan, itu kan semakin menarik Bapak Ibu ya. Jadi itu dia kuncinya. Tampil berbeda ya. 3 ya, buat postingan di feed storytelling tuh jangan cuman produk aja, jualan aja, serius aja. Aku demen loh lihat postingan siapa Pome ya lucu-lucu gitu ya. Jadi lucu-lucu Bapak Ibu, apalagi di kondisi sekarang orang banyak yang stres juga ya. Makanya kemarin kita mental health day itu digaungkan demikian kencangnya karena pandemi ini kan cukup banyak ya berefek gitu. Nah, kita biar orang menarik tuh perlu juga yang lucu-lucu gitu ya, tapi jangan yang lucunya tuh yang ini ya, jangan sampai menyinggung orang yang gimana gitu ya, karena kan lucu ada yang terlalu ini banget ya. Kita tahu batasannya lah ya, yang lucu yang menghibur, jangan menghina orang gitu maksudnya ya. Nah, yang lucu, jadi orang tuh terhibur gitu ya. Edukatif misalnya ya, ya kayak yang sama ini Nikos buat kan, sakit penyakit bahas boleh, tapi jangan kepanjangan juga ya. Karena gini Bapak Ibu, Instagram itu orang cuma punya kesempatan dibaca sama orang lain yang nggak dikenal, itu 2/10 detik kecepatannya. Jadi misalnya orang lagi scroll nih, tadinya cari popok bayi misalnya, dia bisa berhenti ya dengan kecepatan itu rata-rata 2/10 detik. Jadi makanya kita harus bikin yang menarik ya, jangan yang panjang-panjang ya. Foto yang menarik kalau di Instagram itu ya. Jadi resolusi harus jelas. Nah, berbobot ini akan lebih baik ya. Lebih baik disesuaikan dengan target market. Balik lagi, ujung-ujungnya sesuaikan dengan target market Bapak Ibu ya. Bisa jadi target market saya berbeda sama Bapak Ibu. Bisa jadi yang saya post jadi tidak menarik di post oleh Bapak Ibu. Jadi balik lagi, sesuaikan dengan target market ya. Dan ini gambar dan judul menarik karena ini yang akan jadi hook-nya itu ya. Kailnya, umpannya kalau kayak kita mau nangkep ikan tuh ya. Nah, ini ya. Oke. Nah, judul yang menarik gimana sih? Lucu ya ini, makanya saya gambarnya Mr. Bean ya. Lucu ya. Bikin penasaran atau memancing keingintahuan ya. Jadi ingin tahu kayak saya kemarin terakhir postingannya siapa yang berpenghasilan 12M di foto ini. Nah, ya. Jadi jangan yang biasa-biasa gitu ya. Bikin penasaran akan lebih orang jadi pengen baca isinya, kontennya. Kalau judulnya itu bikin penasaran ya. Menyentuh sisi psikologis ya. Contohnya gimana? Contohnya apa yang akan Anda lakukan kalau Anda punya tambahan income 100 juta per bulan ya. Jadi orang pas baca mikir ya 100 juta, aduh bisa buat anak sekolah, bisa buat memberangkatkan orang tua ke tanah suci ya. Nah, ini jadi kita bisa sentuh sisi psikologis, ada manfaat ekonomi ya. Kalau misalnya lagi ada promo Ruby tuh, Bapak Ibu bisa khusus malam ini ya, misalkan ya Anda mendapatkan kesempatan istimewa ya. Join member hanya cukup 50% ya, Anda berkesempatan mendapatkan income berapa? 45 juta ya. 45 juta sebulan ya. Nah, gitu ya. Jadi itu untuk membuat judul yang menarik ya. Nah, Bapak Ibu kalau Bapak Ibu main di Instagram ya, kalau Bapak Ibu mau banyak di-follow sama orang ya, Bapak Ibu juga harus memperhatikan algoritma apa sih ya. Jadi algoritma itu saat ini yang paling besar itu karena Instagram baru meluncurkan Reels ya, video tuh ya. Kita joget-joget tuh jadi kayak istilahnya TikTok-nya IG lah. Nah, ini lagi banyak ya. Jadi kalau Bapak Ibu posting Reels itu bisa muncul di orang yang bukan follower kita. Ya, kalau menarik dia akan follow kita. Nah, ini yang lagi banyak ya, banyak. Jadi Bapak Ibu bisa mulai belajar menggunakan Reels ya. Entah itu cerita, storytelling ya, joget ataupun ada games gitu ya, coba deh pakai ya. Jadi jangan cuman posting EFC aja ya. Nah, ini algoritma IG Bapak Ibu supaya nanti banyak yang follow ya. Jadi Bapak Ibu engagement-nya ini harus tinggi ya. Like, komen, balas DM orang ya. Jadi jangan dicuekin ya. Jujur aja saya kadang keteteran juga ya. Jadi nah itu sebenarnya menurunkan ini ya, ininya apa tuh
orang follow saya tuh jadi lebih sedikit gitu. Jadi diusahakan jangan hanya dari member EFC, tapi justru yang non EFC Bapak Ibu ya. Karena jangkauan Instagram itu dia akan cek ya, terutama 3 jam pertama ketika kita posting. Kalau yang banyak like, yang banyak komen orang EFC, nanti temunya kan orang EFC lagi gitu ya. Oke. Oke. Nah, IG live juga boleh Bapak Ibu ya, IG live ya. Ini Bapak Ibu boleh. Jadi orang kalau foto itu kan kadang ada filter ya, jadi berasa nggak real gitu. Nah, biar orang-orang yang nggak kita kenal itu dia berasa kenal sama kita ya. Bapak Ibu bisa pakai IG live juga ya, sesekali IG live biar nanti kalau IG live itu kan video langsung ya, jadi nggak mungkin di filter-filter. Oh, jadi bisa kelihatan si Lavina tuh begini loh cara ngomongnya, mukanya aslinya begini ya kalau nggak di filter. Nah, jadi ini ya 3 hal yang Bapak Ibu bisa manfaatkan juga ya fasilitas Instagram saat ini untuk menambah jumlah follower ya. Nah, ini ada tambahan notes penting. Bapak Ibu, sosial media itu tidak ubahnya sama dengan Bapak Ibu ketika Bapak Ibu mau prospek offline ya. Jadi memang kalau mau berhasil di sosial media juga harus konsisten ya, nggak bisa instan. Misalnya hari ini malam ini Bapak Ibu tadi menjalankan tadi ya, ubah biodata ya, ubah segala macam. Langsung expect kok belum nambah follower ya misalnya hari ini ya belum Bapak Ibu ya, harus konsisten ya. Sajikan yang menarik, tidak instan, dan gunakan empati Bapak Ibu ya. Jangan sampai postingan kita itu gini ya, saya kurang suka dengan postingan yang menyakiti gitu ya. Jadi misalnya kalau kita lebih baik itu persuasif ya. Jangan sampai kita bunyinya mengancam. Misalnya kalau tidak minum produk kita ntar pendek loh umurnya misalnya kayak gitu ya. Jangan ya, gunakan empati ya. Justru orang itu kalau ditakut-takutin kadang kabur gitu ya. Jadi gunakan empati juga, lebih bagus persuasif ya. Nah, ini prinsip ATM Bapak Ibu. Bapak Ibu cari rupa-rupa role model Anda di sosial media. Role model itu yang Anda cocok tuh siapa sih ya yang Bapak Ibu idolakan, misalnya Ernesta misalnya ya. Terus misalnya siapa? Emgon ya, misalnya Cimerlin ya. Jadi oh dia caranya gini ya. Nah, tapi Bapak Ibu bukan kopas plek-plekan ya. Jadi bisa diikutin gayanya. Oh, oke. Bikin yang postingannya itu fotonya Bapak Ibu ya. Tulisannya sedikit lah dimodif ya, mungkin kalau ini tulisannya Cimerlin begini ya, tulisannya Ernesta begini, jadi kalau tulisan saya kan bunyinya beda gitu. Nah, dimodif ya, jadi jangan plek-plekan. ATM, amati ya, amati siapa nih ya, idolanya siapa, idola Bapak Ibu di sosial media ya, tiru ya, dan modifikasi ya. Oke, cara mainnya seperti itu Bapak Ibu. Dan jangan lupa, jangan memalsukan identitas diri Bapak Ibu ya. Apa sih maksudnya masukkan identitas diri? Tadi kan kita punya ya yang namanya target market. Misalnya Bapak Ibu target marketnya pengusaha ya. Nah, karena pengen demi bisa masuk ke target market pengusaha gitu ya. Wah, kita juga mau diterima nih. Caranya gimana? Wah, harus terlihat kaya gitu ya, harus terlihat sudah sukses. Pinjem mobilnya Ko Budi Darwin ya. Terus mengaku-ngaku ini mobil saya. Nggak boleh, Bapak Ibu. Jangan seperti itu. Ya, jangan pernah memasukkan identitas diri, ini tidak boleh, ini sangat tidak disarankan. Jadi memang kalau kita sampainya segini ya jangan misalnya kayak saya, misalnya saya capainya Shogun, saya ngaku-ngakunya saya udah Bushido ya, seolah-olah saya Bushido ya, itu tidak boleh ya, itu tidak baik. Karena begitu orang yang tadinya tidak tahu jadi tahu ya, mereka akan kecewa ya. Jadi jangan memasukkan identitas diri Bapak Ibu ya. Dan khusus untuk Instagram Bapak Ibu boleh gunakan tanda pagar yang berkaitan sebanyak-banyaknya di Instagram. Misalnya Bapak Ibu posting tentang bisnis ya, tentang bisnis EFC ya. Bapak Ibu bisa tambahin bisnis online, bisnis, komunitas bisnis sukses, motivasi bisnis ya, apalagi pokoknya yang sebanyak-banyaknya yang berkaitan ya. Karena ini nanti bisa muncul di tagar itu, jadi orang yang tidak follow, tadinya tidak kenal Bapak Ibu bisa follow ya. Ya, ini kunci tambahan pentingnya. Nah, kalau tadi, oke sampai sini ada pertanyaan nggak ya? Saya kecepatan nggak ya ngomongnya kayak kereta api? Nggak, ini pertanyaan mau nanti di ujung apa gimana nggak? Di ujung ya? Di terakhir aja, Ci, nggak apa-apa. Oh, oke. Kita Ya. kumpulin di terakhir. Siap. Oke, kalau tadi yang saya bahas itu yang namanya kegiatan marketing. Ya, jadi supaya orang-orang itu tertarik buat follow Bapak Ibu di sosial media. Nah, jadi istilahnya masih pasif ya, masih benerin toko sendiri lah. Oke lah, tadi mulai prospek
bukan prospek, mulai komen. Tapi kita belum prospek itu ya, baru komen biar dia ngeh sama kehadiran kita. Tapi itu belum prospek. Nah, ini kegiatan yang kedua yang harus Bapak Ibu lakuin. Karena kalau cuma marketing, percuma aja, nggak jadi duit kan istilahnya gitu ya kasarnya. Jadi Bapak Ibu harus do something supaya bisa mendapatkan calon prospek kan di sosial media. Nah, lewat kegiatan prospecting sama ya, sama ketika kita offline, tapi ini bedanya lewat sosial media ya. Nah, gimana caranya? Jadi Bapak Ibu membuka percakapan via direct message untuk orang yang suka lihat IG story kita atau kasih like atau komen ya. Tadi kita posting udah bagus-bagus, banyak loh yang kasih like. Misalnya ada beberapa, ini bukan member EFC loh gitu ya. Bapak Ibu bisa DM orangnya. Pak, Bu, terima kasih ya atas like-nya. Wah, senang sekali nih bisa kenalan gitu ya. Bapak tinggal di mana? Nah, ya. Jadi ngobrol, oke? Jadi nggak bisa cuma tadi rapihin biodata ya, tinggal tunggu gitu orang nanya, nggak bisa. Kita juga harus aktif, proaktif ya, nggak bisa cuma pasif, oke? Nah ini ya, apa aja sih yang ditanyain? Nah ini sama ketika kita prospek offline lah ya. Ingat prospek kan bukan selalu menawarkan EFC loh. Prospek itu apa sih? Menggali kebutuhan orang ya, menggali. Nah apa aja yang kita tanyain selama kita prospek? Nah, misalnya keluarga, F ya, family, ingat. FORML, depannya FORML. Singkatannya dari apa? F itu family. Ya, kita bisa tanya, sudah berkeluarga belum? Sudah punya anak belum? Anaknya berapa? Dan lain-lain. Ini contohnya ya, ini aku buatin ya. Ini buat apa sih, Vin? Kok kayak petugas kecamatan? Nah, bukan buat kepo-kepoan, Bapak Ibu ya. Karena kita kan mau nawarin solusi ya, berarti kita harus kumpulin data sebanyak-banyaknya ya. Dari tadi kegiatan prospeknya kita DM, kita tanya ya. Ini nggak harus urutan ya. Family bisa tanya kayak gini. Occupation bisa tanya kayak gini, bisnisnya di bidang apa, Pak, Bu, gitu ya. Nama perusahaannya apa, atau kalau bekerja dia bekerja di mana, bla 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 bla. Nah, ini contohnya yang Bapak Ibu bisa pakai ya untuk menciptakan percakapan saat tadi DM orang yang follow Bapak Ibu ya, yang like gitu ya. Nah ini ya, R, recreation, hobi atau liburan. Ya kalau akhir pekan, liburan kemana, kegiatannya di masa pandemi ini apa, hobinya apa, ini tujuannya apa sih? Nah nanti ya kita lihat di akhirnya. Ya, jadi FOR, recreation. Nah ini paling susah message ya. Ini biasanya sih kalau udah kenal gitu ya, atau tapi bisa juga sih orang yang misalnya baru tapi ternyata bisa masuk ke sini, impian masa kecilnya apa ya, apa aspirasi mereka, role model kenapa ya. Jadi ini kenapa saya pasang gambarnya si Winston Churchill Bapak Ibu ya, karena saya kemarin pernah ikut training ya tentang leadership dan diceritain ada satu kisah storytelling yang saya tadinya I have no idea about who is, ya tahulah Winston Churchill gitu ya, tapi maksudnya apa yang dia lakuin tuh saya nggak tahu gitu lah. Tapi saya jadi terinspirasi ya. Saya mungkin cerita sedikit ya, biar kasih contoh storytelling. Jadi Bapak Ibu tahu nggak istimewanya kenapa? Jadi gini ya, saya ikut training leadership ya, di mana dikatakan bahwa seorang leader yang baik itu dia itu harus bisa memberikan harapan ke timnya apapun yang terjadi, seburuk apapun kondisinya. Nah, itu diceritakan kemarin kebetulan di bulan September ya. Jadi September itu 11 September kan New York itu ya kena teroris ya. Jadi 4 pesawat dibajak ya, banyak korban jiwa ya. Jadi saat itu si wali kota New York itu si Rudy Giuliani itu pusing ya 7 keliling. Bayangin Bapak Ibu dalam sejarah ya, dalam satu hari hancur New York yang demikian kerennya gitu kan, yang kayaknya tuh Amerika powerful banget ya, dalam sehari itu ibaratnya kayak langsung drop gitu. Dia bingung what to do gitu, apa yang harus dilakukan. Sampai akhirnya dia nggak sengaja dia ketemu, inget ada satu pemimpin juga yang mengalami kejadian mirip sama dia ya. Kotanya juga dihajar gitu ya, dibom kalau yang satu ini, yaitu Winston Churchill di Perang Dunia Kedua ya. Perang Dunia Kedua itu Jerman itu sangat powerful Bapak Ibu ya. Semua negara banyak yang kalah, tunduk, menyerah. Nah, Inggris ya. Inggris udah dibom habis-habisan sampai orang-orang parlemennya pada bilang, "Udah, Churchill lu ngalah aja deh. Udah, kita tuh udah ampun ya. London Bridge aja udah dibom ya, terus kita udah tinggal sisa-sisa punya angkatan bersenjatanya udah tinggal terakhir yang kita punya gitu loh." Tapi si Churchill bilang apa? No, tidak bisa ya. Ini bukan soal negara Inggris saja ya. Kalau kita menyerah sama Jerman,
ya. Koloni Inggris satu dunia ini menyerah sama Jerman, ya. Koloni Inggris itu kan tersebar di seluruh dunia, ya. Ada sampai di Singapura juga ada, gitu ya. Jadi dia bilang no, tidak bisa. Jadi apapun yang terjadi, kita harus melawan, ya. Lewat darat, udara, laut, semuanya kita harus turun. Jadi dengan angkatan bersenjata yang terakhir, ya, kapal perang yang terakhir, pilot yang terakhir, itu Inggris nekat gitu ya. Dia perang lawan Jerman, ya, dan akhirnya apa? Menang, Bapak Ibu, ya. Jadi si Jerman itu Nazi dikalahkan sama si Inggris saat itu. Jadi luar biasa, ya. Jadi itu satu message yang saya jadi tertarik sekali sama si ceritanya Winston Churchill, ya. Ada filmnya Bapak Ibu mungkin kalau yang mau nonton The Darkest Hour, ya. Nah itu jadi mungkin kalau saya ketemu orang, ya, terus saya lihat dia buku ada senang sejarah atau apa gitu ya, atau mungkin dia ada cerita tentang Churchill, ya, saya bisa sentuh dari sini Bapak Ibu, ya. Nah jadi ini Bapak Ibu, ya, M itu message, ya. Oke, balik lagi ke laptop. Oke, kita sudah mau selesai. Ya, selain itu lokasi, ya, Bapak Ibu bisa tanya juga saat prospek di sosial media. Kalau bahasa Jawa tuh pangjenengan, ya, tinggal di mana gitu ya. Kayak saya kemarin ngobrol, ya, sama yang buat video ini saya, ya, vendor saya. Jadi ternyata orang Jawa. Oh, papiku sama orang Kudus, uang Kudus gitu. Nah, kalau udah ngomongnya logatnya sama gitu ya, itu orang dari yang tadinya cool gitu bisa hangat Bapak Ibu, ya. Jadi sebenarnya FORML ini selain digunakan untuk proses mencari kebutuhan, ini untuk menyamakan frekuensi Bapak Ibu, ya, menyamakan frekuensi sama calon prospekan kita, ya. Di offline bisa, di online pun sama. Bedanya apa? Di online ya lewat sosial media, lewat DM tadi ya, direct message. Tapi kalau langsung ketemu ya ngobrol aja, bersuara gitu ya. Jadi selain bisa menggali info ya, kebutuhan orang ini apa, ya bisa untuk menyamakan frekuensi. Jadi dia suka sama kita. Oh, sama-sama orang Jawa, wong Jowo gitu ya. Wah, langsung nyambung frekuensinya ya. Nah, orang itu langsung suka ya. Jadi begitu ya. Oke. Nah, ini sebagai penutup saya mau mengingatkan ya. Jadi intinya Bapak Ibu di sosial media pun kita bertindak sebagai konsultan ya. Jadi sebagai konsultan, seorang teman, bukan untuk jualan ya. Jadi ini saya ada studi kasus Bapak Ibu ya. Nanti bisa dibantu di chat. Yang pertama tadi Bapak Ibu ceritanya udah DM sama orang, ngobrol-ngobrol ternyata satu ya dapat kesimpulan ada bapak-bapak usia 40 tahun, anaknya 2 ya. Umur anaknya paling kecil 5 tahun, karyawan swasta di perusahaan swasta PT ABC. Lagi ada PHK tapi dia masih survive sih gitu ya. Jabatannya manajer, belum ada rencana setelah pensiun. Kira-kira solusinya apa Bapak Ibu? Bapak Ibu mau nawarin apa? Bisa bantu saya? Oke, ya. Betul, peluang bisnis. Yes, betul. Nah, itu tujuannya tadi ya. Yes, tambahan income. Wah, udah keren-keren semuanya ya. Oke, yang kedua, wanita single asal Semarang, usia 28 tahun, modis ya. Wajah halus terawat. Kira-kira Bapak Ibu mau nawarin apa solusinya? Wah, langsung ya. Utsukushi. Oke. Ya, ini bisa keduanya sih. Karena usia muda juga kan banyak ya anak milenial tertarik karena bisnisnya. Ya, jadi bisa dua-duanya ya. Oke, jadi itu aja sih kalau dari aku enggak. Jadi kalau tadi yang pertama marketing jangan lupa ya. Benahin dulu tuh toko kita di sosial media. Kedua jangan lupa ya kegiatan prospek ini ya. Selebihnya saya serahin ke Angga lagi ya. Kalau misalnya ada juga yang mau pakai video mengundang ya, itu juga bisa pakai video mengundang ya, tapi itu kapan masuknya, nah itu saya rasa nanti akan ada sesi lain lagi ya. Kalau sampai hari ini, biar nggak kebanyakan, kalau kebanyakan kan pusing ya. Kalau kebanyakan pusing nanti yang ada ini nggak dilakuin semua. Jadi ini yang simple dulu, tapi Bapak Ibu kerjain dulu malam hari ini ya. Oke, setuju semuanya? Yang kemarin susah dapetin list prospeknya udah habis ya. Ayo kita benahin malam hari ini, jadi supaya training ini bermanfaat ya. Oke, itu aja nggak kalau dari aku malam hari ini. Semoga bermanfaat buat semuanya. Thank you. Ada yang mau nanya? Angga mau bacain apa gimana? Halo, Angga? Oke. Iya, Ci. Ayo Mau kita mulai. mau bacain pertanyaan apa gimana? Boleh. Boleh, Ya. Ci. Ya, aku stop share dulu ya. Siap.
Oke, mau tanya. Nih, Ci, ada yang tadi nanya, kalau misalkan harus ngepost nomor handphone atau apa segala macam kayak begitu, itu kan resiko ya, apalagi zaman sekarang. Kira-kira ada nggak sih, maksudnya kayak cara lain gitu loh, Ci, yang mungkin efektifnya sama, tapi mungkin resikonya berkurang. Karena kan kita nggak Kalau tahu ya, maksudnya kan kayak hmm, nanti nomor kita, oh iya, tolong WhatsApp ke sini kalau misalkan belum ya bayar atau apa, atau oh tolong kode saya kekirim ke nomor, ya basi lah kayak begitu orang yang mau ya kayak gitu loh, Ci. paling bedain aja Kak. Jadi maksudnya kalau nomor yang buat bisnis gitu ya. Kalau aku sih tetap perlu sih nomor handphone ya buat bisnis, tapi jadi buat bisnis account khusus gitu dan ya jadi kita lebih hati-hati aja pokoknya gitu. Oke. Terserah sih kalau nggak mau masukin juga sebenarnya pertimbangan sendiri. Sebenarnya Instagram itu ataupun Facebook ada inbox ya, tapi kalau aku pribadi itu kadang suka ketumpuk-tumpuk juga tuh. Ya, aku lebih gampang tuh, tapi WhatsApp juga jadi malu. WhatsApp juga kadang ketumpuk juga ya. Cuma WhatsApp better lah gitu. Kalau 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 inbox itu lebih gampang, kadang kemis gitu notifnya gitu. Oke. Mm-mm. Next-nya gini, Ci. Kalau Ya, misalkan kita mau ngepost sesuatu di story di Instagram ya, ya, ada nggak sih tips dari Cilavina biar kelihatannya tuh nggak hard selling banget gitu loh, Ci. Jadi nggak kayak, iya. wih produk ini bagus, apa segala macam kayak begitu. Kira-kira harus sentuhnya dari bagian mana? Kalau aku saranin ya psikologi juga bisa. Jadi kayak misalnya contoh ya, kalaupun mau posting income ya, jangan plok-plokan income ya, apalagi ini ya pajak lagi serem ya. Jadi misalnya tutupin, tapi dijelasin jangan cuma plek gitu ya. Aku juga baru belajar sih, tapi gimana ya maksudnya gini. Kita mau kasih lihat ini bukan masalah uangnya, karena memang tujuannya itu bukan uangnya ya. Jadi di balik uangnya itu apa ya? Dengan Bapak Ibu punya uang segini, Bapak Ibu itu bisa melakukan apa? Misalnya bisa sedekah gitu sama orang ya, bisa apa namanya? Bisa memberikan tabungan pendidikan untuk anak karena anak saya mau sekolah di sini gitu. Ya itu sih Kak. Jadi nggak plek-plekan FC gitu ya. Ini income-nya jebret udah gitu ya. Sebatas itu nggak bisa. Jadi memang kalau mau soft selling itu ya memang kayak tadi udah benar sentuh psikologis itu. Jadi dengan uang yang kita punya, income yang kita punya dari FC kita mau lakuin apa ya. Misalnya posting kemarin aku baca bagus sih dari Koyosef itu ada ya tentang bisnis franchise, orang ada yang pernah bisnis franchise terus di EFC gitu ya. Itu juga posting kata-kata EFC it's okay gitu. Tapi jadi dia kasih perbandingan. Jualan ini segini, modalnya jualan ini segini nih. Di EFC modalnya segini tanpa resiko bla 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 bla. Nah, itu bagus tuh ya. Jadi memang harus follow aja banyak orang yang postingannya bagus-bagus di-follow Bu, Pak ya. Jadi buat ide gitu, misalnya, wah dia postingannya bagus nih. Nah, kita bikin yang versi kita sendiri. Misalnya dia kan jualan, misalnya kayak Silavina misalnya ibu rumah tangga, dia postingannya tentang ibu rumah tangga. Saya bukan ibu rumah tangga, saya karyawan. Ya berarti tapi bagus nih idenya dia tuh begini. Misalnya nangkep bahwa Silavina ini mau ngasih lihat bahwa income tambahan bisa dipakai buat biaya pendidikan anak. Nah, saya sebagai karyawan juga bisa untuk modal bisnis nantinya gitu karena kan karyawan misalnya nggak mungkin selamanya gitu karena saya juga mau punya aset sendiri mau bangun apa impian saya sendiri gitu bukan cuma impian orang lain nah gitu nggak jadi bukan cuma sekedar blast banner EFC ya tapi Bapak Ibu tuh mau menyampaikan apa sih gitu pesan yang mau disampaikan tuh apa ke orang gitu Oke. ya. Oke, nah ini juga ada pertanyaan menarik. Ci, ada nggak sih tips sama trik kalau untuk postingan-postingan yang buat kaum milenial? Karena rata-rata kalau yang masih muda gitu tuh, kita kan maksudnya nggak bisa nebak gitu loh. Kalau misalkan kita kayak, contoh saya umur 50, saya bisa aja nebak yang umur 50 juga. Tapi kalau misalkan saya umur 50, saya disuruh nebak yang 20, itu rada gimana gitu ya maksudnya. Mau kita ngikutin semana juga kan umur nggak bisa bohong ya, Ci ya. Kira-kira ada nggak tips sama trik dari Cilavina sendiri? Mau ngapain nebak umur supaya apa maksudnya gak Biar nyambung, mungkin pasarnya tuh jadi kayak rada nyambung gitu loh, Ci. Jadi nggak oh kita oke. ngomong A, dia nangkepnya B, atau kita ngomong B, dia nangkepnya C. Jadi tetap kayak on track. Oke, stalking aja fitnya dia. Kalau aku stalking, misalnya ini orang udah punya anak belum? Anaknya umur berapa kira-kira gitu.
Jadi dari situ sih kelihatan ya, kalaupun misalnya kadang miss gitu ya, umurnya miss gitu ya kurang lebih, tapi misalnya oh sama-sama lah, oh, anaknya seumuran anakku, berarti kurang lebih mirip lah umurnya gitu. Atau kalaupun aku salah misalkan gitu, tapi setidaknya aku lihat oh di feed dia banyak traveling, berarti dia suka traveling nih. Oh dia suka makan makanan Korea nih, berarti dia suka makanan Korea nih di mana. Nah jadi memang harus stalking dulu Kak gitu. Jadi makanya di postingan, makanya tadi aku sarankan kita postingan itu juga harus mencerminkan diri kita biar orang itu ketika mau kenal sama kita, dia akan lihat dulu feed kita. Kita tuh ngapain aja sih? Nah sama, kita mau add orang gitu ya, mau jadiin orang teman kita, target capros kita stalking dulu gitu feed dia, ya postingan dia kita cek dulu gitu. Itu sih Gak. Jadi ya kalau persis sih nggak bisa tahu persis umurnya gitu ya, cuman kira-kira lah ya, kira-kira dari postingan dia gitu. Ini gimana sih, misalnya kalaupun nggak umur, tapi misalnya dia ya suka makan, suka traveling, nah itu kurang lebih kita catat kan datanya, oh dia suka traveling. Nanti berarti bisa juga nawarin EFC tuh dari reward trip, kalau dia ada reward trip, kalau kita lagi ada reward trip, misalnya seperti itu. Atau anaknya misalnya dia pernah posting, anaknya itu pernah sakit, gampang sakit, nah itu kita bisa masuk juga dari produk gitu. Jadi dari postingan dia sebenarnya gitu. Itu sih. Nggak usah tebak-tebak berhadiah juga, misalnya dari mukanya nih usianya 50 apa 20 ya, karena kadang menipu ya. Karena kadang usia 50 pun ada yang terlihat seperti 20 gitu ya. Jadi kita lihat postingannya aja. Ya kira-kira kita bisa masuk dari mana, tapi ya diajak ngobrol juga, karena kan kita bukan nggak bisa cuma tebak-tebak berhadiah. Diajak ngobrol itu lebih tahu. Makanya tadi kan ada formatnya kan, FORML itu. Jadi kita bukan menebak-nebak, kita memang bertanya gitu. Bertanya gitu ya, anaknya sekolah di mana, terus ya hobinya apa gitu. Kalau weekend biasanya kemana, asalnya dari mana gitu. Nah dari situ kita bisa kumpulin data-data yang ya untuk prospek dia pada akhirnya gitu. Itu Gak. Ini Oke, aku ya. oke. Mm-mm. Ini mungkin ada yang tanya lagi, Ci. Mm-mm. Kalau Cilavina, kalau yang saya tahu dulu Cilavina juga pernah cerita nggak bisa ngomong dulu ya Ci ya, maksudnya nggak bisa Ya, ngomong depan publik ya. Ini betul. rada mencelok dikit dari Mm-mm. topik sosmed, tapi ini ada yang nanya dan ini menurut saya penting. Mm-mm. Gimana kalau misalkan Ya, saya nih, saya nggak bisa ngomong depan publik, saya nggak bisa prospek, saya suka takut kalau ngomong di depan umum, takut ada yang salah atau malu atau apa. Cara overcome-nya gimana, Ci? Kayak kita berkaca dari Cilavina aja deh, yang sekarang maksudnya kan sekarang MC internasionalnya EFC nih. Cilavina kan sekarang kan internasional. maksudnya MC di mana-mana gitu loh. Kalau kita ada Mm. acara kan saya pasti minta tolong sama Cilavina juga. Cara Ya, overcome-nya gimana, Ci? Dari dibandingin dulu yang mungkin takut ya ngomong depan umum ya. atau gimana gitu. Oke Kak, thank you. Nah, ini jadi mungkin banyak orang pikir tuh introvert itu suatu kekurangan di bisnis networking. Nah, ini yang kita harus perbaiki mindset seperti ini ya Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu harus tahu ya, sekitar 80-90% orang yang orang yang sukses di bisnis networking ini sebenarnya justru orang introvert ya. Bapak Ibu tahu dong, Ko Budi Darwin ya, itu juga introvert ya. Jadi sebenarnya bukan masalah introvert dan ekstrovert ya. Jadi kalau introvert itu sebenarnya misalnya kayak saya ya, sebenarnya kalau di depan apa ya, ketemu banyak orang kayak kemarin di Bali gitu ya, itu energinya cepat habis ya. Jadi begitu udah bisa sendiri itu saya benar-benar recharge. Nah, itu sebenarnya introvert tuh di situ. Tapi kalau saya sadar bahwa untuk bisa sukses di sini, berarti saya harus bisa komunikasi sama orang, saya harus bisa presentasi, ya. Apapun saya keadaannya, mau saya introvert, extrovert, saya memang harus bisa menjelaskan ke orang, ya. Harus bisa berkomunikasi sama orang. Gimana caranya kalau saya nggak bisa berkomunikasi? Sedangkan bisnis ini ya kita kan harus menyampaikan ya. Nggak mungkin kita suruh orang, lu sampein dong, yuk sampein dong ini pesan gue gini ke orang, kan nggak mungkin. Kita yang harus menyampaikan sendiri ke calon prospekan kita. Nah itu memang kita harus belajar Bapak Ibu ya. Jadi kalau bicara depan orang banyak, mulai dari circle terkecil aja. Misalnya apa? Table talk deh ya, misalnya bertiga, berlima ya. Bapak Ibu yang ngomong dulu. Nah, dari berlima tambah banyak, circle-nya 10 ya, makin lama melebar ke 20 ya, ke 100 ya. Tim saya
dari Zoom kecil, coba naikin ya ke Zoom yang lebih besar, grup besar. Nanti tawarin lagi, yuk mau naik nggak ke Zoom nasional. Nah jadi gitu, memang caranya nggak bisa langsung lompat langsung ke depan Zoom nasional, nggak bisa ya. Tapi memang harus bertahap, tapi itu ya butuh jam terbang ya. Cuman kalau untuk memulai ya harus dimulai, nggak bisa kalau cuma takut terus gitu ya. Aduh gimana ya, kalau saya takut terus ya udah nggak bisa. Memang harus dinekatin gitu Bapak Ibu ya. Saya juga kalau di acara yang besar itu masih berasa kayak ada kupu-kupu di perut sih gitu ya. Kadang kalau mau naik panggung waktu kemarin jadi speech itu ya, yang pas Shogun gitu ya, speech itu saya hafalin Bapak Ibu. Ya mungkin kalau kayak Pak Adi siapa ya, itu dia menghafal bukan menghafal, maksudnya spontan. Kalau saya menghafal, saya itu nulis, saya hafalin gitu ya. Karena saya ngerasa wah ini besar gitu acara. Jadi saya gugup juga gitu. Ya, jadi wajar, tapi memang kita harus overcome rasa takut kita ya. Nggak ada yang perlu ditakutin Bapak Ibu. Kita sama-sama masih makan nasi ya, kita mau sharing aja. Saya selalu berpikir seperti itu, sama di sini juga. Kalau dibilang banyak yang lebih hebat dari saya di sini, saya yakin pasti banyak ya. Tapi kenapa saya mau sharing di sini? Saya bukan mengajar ya, saya bukan sekedar saya paling tahu, bukan ya. Saya juga masih banyak kekurangan. Saya juga sampai hari ini masih belajar, tapi saya cuma mau sharing apa yang saya lakuin sejauh ini dan kemarin ternyata berhasil gitu, menambah follower ya. Saya tidak pernah berbayar gitu ya. Nah, jadi saya selalu organik. Nah, ini yang saya lakuin. Jadi siapa tahu yang saya lakuin ini juga bisa berhasil di Bapak Ibu gitu. Jadi mindsetnya itu adalah kita mau berbagi, bermanfaat buat orang lain, itu aja ya. Jadi bukan untuk terlihat hebat di depan orang, tapi untuk memberikan dampak supaya bisa bermanfaat buat orang, itu aja sih. Jadi dengan kayak gitu itu lebih mengurangi ketegangan gitu. Gitu Gak? Oke, Semoga mantap. membantu ya. Sip. Oke, next-nya nih saya cari. Nah ini, Ci, ada tips nggak kalau buat ngomong sama yang lebih senior? Ini saya tambahin deh. Untuk prospek yang lebih senior ataupun yang, let's say kita bilang kayak dokter atau apa gitu loh. Ya. Ada nggak sih tips-tips tertentunya, Ci? Sebenarnya kalau prospek dokter itu saya sedikit banget ya. Saya prospek dokter itu yang masuk itu join sepupu saya yang lebih muda. Tapi kalau prospek dokter selama ini yang saya dapatkan ya dari tim saya yang timnya dokter Lucia ya, dari leader saya yang hebat juga Cynthia itu ya, dia cerita bahwa kalau untuk dokter kadang kita harus ngambil bawahnya. Jadi kita jangan meninggi, kita justru harus merendah. Misalnya ya, kita temenan sama teman kita nih seorang dokter. Jadi ya kita jelasin aja, ini produk saya kan tidak sehebat kamu ya kalau tahu produk begini begitu. Nah, kamu bisa bantu saya nggak? Nah, jadi justru Cynthia itu yang saya tahu dulu masuknya ke dokter Lucia itu justru menanyakan gitu. Nah, bisa bantu cekin nggak gitu mengenai produk ini. Nah, karena dicekin produknya jadi tertarik dokter Lucia gitu ya, join. Ada dokter Lucia nggak ada di sini ya? Mungkin itu sih. Jadi kalau saya pribadi sih tidak banyak Kak ya yang merekrut dokter, saya cuman satu rasanya malahan ya. Jadi cuman saya dengar-dengar kalau dokter seperti itu rata-rata mengambil batas bawahnya. Jadi kita jangan meninggi, justru kita minta inputan dari dokter gitu bahwa produk ini bagus, jadi bisa kalau teman sendiri ya bisa tolong cekin nggak gitu. Kalau dokter ya udah ngomongnya kalau kita bukan teman kita ya. Kalau dokter Kiki saya juga pernah dengar sharingan beliau ya. Mungkin ada dokter Kiki malam hari ini Dok ya. Jadi beliau tertarik di prospek sama orang ya, sama ini ya downline saya juga ya, sama Julia ya waktu itu kali ya, karena disampaikan bukti-bukti uji klinisnya, patennya, jadi lebih ke produk memang kalau dokter, dan ya bukti klinisnya aja. Kebetulan sekarang kan kita udah masuk ke MIMS, jadi sebenarnya udah enak banget nawarinnya gitu. Lebih ngomong ke inilah uji klinis, ke ilmiah lah, ke bukti ilmiah lah kalau dokter gitu Gak. Gitu Bapak Ibu kalau untuk dokter ya. Jadi memang jangan kitanya lebih berasa lebih tahu sih gitu. Itu enggak Oke, kalau untuk oke. dokter. Nah, kalau misalkan selain sosmed, Mm-mm, kira-kira menurut Cilavina ada nggak sih hal lain yang mungkin selain sosmed nih? Kayak mm-mm. mungkin kita gaptek mau belajar tapi udah nggak ketolong dah, pokoknya intinya. Kira-kira ada cara lain nggak, Ci? Eh, ya offline. Ya offline sih. Sebenarnya memang saya training hari ini bukan untuk menggantikan prospek offline ya Bapak Ibu. Kalau bisa
jalan, keluar rumah, ketemu orang itu akan lebih baik ya, karena itu hubungan interaksi yang langsung sama tidak langsung itu beda ya, nggak nyampe gitu energinya. Kalau langsung tuh lebih nyampe energinya, orang trust itu lebih cepat kalau ketemu langsung ya. Jadi memang kalau Bapak Ibu nggak bisa di sosial media, ya udah yang offline. Nggak bisa pilih, nggak bisa, saya nggak bisa offline, saya nggak bisa sosial media, ya nggak bisa gitu. Jadi memang kalau sosial media ini tadi tujuannya ketika Bapak Ibu lagi nggak bisa keluar rumah ya, tapi supaya bisa tetap ngebul dapurnya gitu loh ya. What to do gitu kan, nggak mungkin berdiam aja gitu ya, kita berhadap EFC-nya jalan tapi kita nggak melakukan apa-apa, nggak mungkin ya. Jadi optimalin lah sosial media, daripada kita keluar uang 300.000 buat belanja, mending kita pakai sosial media kita untuk bisa menambah teman, nambah prospek ya, menghasilkan 3 juta sehari gitu. Kalau nggak bisa sosial media, offline gitu. Gitu, Gak? Oke. Apakah kalau mau branding di sosmed itu ngaruh ya, Ci, ke kalau followernya banyak atau enggak? Kalau udah banyak ya, kalau kayak selebgram sebenarnya training saya malam hari ini tidak terlalu ngefek sih sejujurnya, karena kan sebenarnya brandingnya udah bagus ya. Misalnya seorang selebgram katakan namanya A gitu ya, dia udah bagus, udah terkenal, followernya udah banyak, temennya juga banyak ya. Sebenarnya nggak masalah gitu mau posting tentang EFC juga di feed juga, tapi jangan kebanyakan juga kan, karena orang lebih tertarik sebenarnya ngelihat lifestyle-nya dia gitu ya, daripada sekedar posting foto produk EFC gitu ya. Tapi kalau ini yang saya kasih training malam hari ini sebenarnya lebih kepake untuk orang-orang yang baru main media sosial tadi, yang followernya belum banyak ya, yang belum apa tuh personal brandingnya belum ada. Nah ini gitu, mulai dari sekarang gitu. Nah ini jadi basicnya gitu nggak? Buat orang yang belum punya terlalu banyak follower, gitu, belum ada personal branding, yang belum leader gitu ya. Kalau udah leader gitu ya, sebenarnya kayak Budi Darwin, Mbak Bushido gitu ya. Cuma Budi Darwin kan nggak main sosmed aja ya. Itu posting di sosmed juga kan udah orang udah, oh Bushido gitu kan, gampang, lebih gampang lah gitu, let's say. Tapi kalau kita yang baru join EFC, aduh, ranking juga belum, terus follower juga belum banyak, personal branding belum ada gitu ya. Follower juga belum sampai 1.000, terus kita baru main, waduh, ya kan kasihan saingannya itu kan, saingannya banyak gitu, saingannya selebgram ya, saingannya termasuk saya juga gitu saingannya. Jadi cuman kalau saya sekarang lagi berusaha duplikasi ke tim ya. Jadi yang saya posting itu sebenarnya supaya saya harap diduplikasi, diikutin sama tim saya yang itu tadi, yang kondisinya belum banyak follower, belum punya personal branding ya. Sebenarnya sampai titik ini saya masih ada teman-teman yang belum saya prospek sepenuhnya habis gitu. Cuman saya bikin di Instagram saya supaya diikutin sama tim saya yang mau main di medsos tapi belum banyak followernya, belum ada personal branding, ya tinggal ikutin apa aja sih yang diposting si Ravina, storytelling kan gitu. Nah itu teman-teman, gitu nggak? Jadi memang tergantung kondisinya ya, kondisi orangnya. Kalau Bapak Ibu udah selebgram, udah ini sih mungkin training malam hari ini ya kurang kepake juga, maksudnya ya, tapi kan Bapak Ibu pasti punya downline dong yang mungkin bukan selebgram juga. Nah ini bisa dipakai gitu buat downline-nya Bapak Ibu gitu. Itu enggak? Oke. Ya. Oke, Ci, kayaknya itu karena training ini tadi ini kita bonus ngasih pertanyaan, aslinya tuh nggak ada pertanyaan. Oh iya. Ini bonus. Nanti ditunggu Oke. teman-teman, nanti ada yang ketiga pasti. Ya nggak, Ci? Aduh. Kayaknya saya ini tadi belum sampai selesai ya. Termasuk masih ada prospeknya kan, ada langkah-langkahnya lagi, kasih video mengundang dan sebenarnya nanti akan ada lagi lanjutannya. Ya. Oke, kalau gitu. Oke. Thank you, Cilavina.